Kita membaca kitab Sam'iyat, kitabnya ini. Kami harap semuanya bisa memiliki untuk jadi bacaan sehari-hari, disodorkan kepada putra-putrinya yang kuliah atau sekolah di mana, dimanapun mereka berada. Karena sengaja ini kami hadirkan catatan-catatan tentang keimanan kepada yang gaib. Gaib yang harus kita imani dari yang sebelum kita ada, gaib di saat kita ada, gaib nanti yang belum terjadi. Dan kaidah-kaidah beriman kepada yang gaib itu seperti apa supaya kita tidak salah. Ternyata kadang karena ketidakmengertian akan rambu-rambu iman kepada yang gaib, kita tiba-tiba mengimani sesuatu yang tidak boleh diimani. Atau kita tidak mengimani sesuatu yang seharusnya kita imani. Ada rambu-rambunya. Di antara yang harus kita imani dan belum terjadi adalah ini bab yang ke-6. Tanda kiamat. Kiamat akan tiba. Dan pasti akan tiba. Allah menyebut dalam Al-Quran dengan berkali-kali sebutan. Bahkan dengan bermacam-macam nama. Sesaat disebut Al-Qiyamah, sesaat disebut As-Sa'ah, sesaat disebut Al-Qari'ah. Jadi dengan nama yang banyak menunjukkan memang ini kejadian yang dahsyat dan luar biasa. Hari kiamat. Tapi sebelum hari kiamat itu tiba, ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Dan hari kiamat mungkin kalau kita, mungkin tidak kami tuliskan di sini ada kiamat. Kiamat itu tuh ada sugro dan kiamat kubro. Dan tandanya ada tanda sugro, tanda kubro. Sugro itu kecil. Kalau kubro itu berat. Tanda kiamat. Ada ini kita buat. Cuman kiamat sugro. Makanya kita tidak perlu menanti kiamat kubro. Kita tidak perlu menanti dihancurkannya semesta ini. Dihamburkannya gunung, ditumpahkannya laut, dan seterusnya, tidak nunggu itu. Karena itu kejadian dahsyat yang menakutkan, orang beriman tidak melihat, tidak akan menemukan itu. Maka menjadilah ahli iman. Orang beriman tidak akan menemukan sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran begitu menyeramkannya. Retaknya langit, gunung terbang, laut dihamburkan, bintang berjatuhan, dan seterusnya. Itu ahli iman tidak menemukannya. Karena sebelum terjadinya kiamat dahsyat itu, orang beriman, Allah kirim angin lembut, angin sejuk masuk ke rumah-rumah mereka, dan seketika itu mereka menghembuskan nyawa terakhirnya. Sehingga tidak menemukan kedahsyatan itu. Hanya diberitakan agar kita semakin waspada dan punya persiapan untuk menghadapi kiamat itu. Akan tapi ada kiamat. Sebelum kiamat kubro itu ada kiamat sukro. Yang kalau sudah hari kiamat itu, harta tidak berguna lagi. Coba, kalau sudah matahari terbit dari barat, itu masih tanda-tanda kiamat. Itu orang bersedekah semuanya, ingin beriman semuanya, tidak diterima lagi. Coba saja bayangin matahari terbit dari barat, guncang dunia ini. Dunia internet, dunia ini sudah nggak mikir lagi sudah. Apapun guncang, wah heboh. Terbit dari barat. Orang pada ketakutan. Tapi yang harus kita hadirkan keyakinan bahwasanya ada kiamat sebelum itu. Dan di saat kiamat kecil itu tiba, harta tidak berguna lagi. Tahta nggak berguna lagi. Nggak mikir matahari terbit dari mana. Yaitu kiamat suhro, kiamat kecil, tapi pasti terjadi dan semua orang pernah melihat pada orang lain dan akan menimpa dirinya dalam waktu dekat. Yaitu kematian. Hartamu sudah tidak berguna lagi. Tahtamu hilang. Bahkan orang yang katanya sangat mencintai kita, ternyata mereka menyiapkan kita liang lahat untuk segera kita ditanam di sana. Harta yang kita kumpulkan bagi mereka. Itulah kiamat sukhra. Kiamat kecil dan semua akan melewatinya. Maka jangan nunggu nih kiamat kubro. Ini hanya pembahasan akidah harus kita imani. Akan tapi dalam dunia persiapan, dalam mempersiapkan diri, tidak usah nunggu kiamat kubro. Wah belum ada tanda-tandanya, tenang aja. Mati besok mau apa ya?
Jadi kiamat sughra ini harus pembahasannya sendiri. Cuman kita membahas tentang kiamat kubra, ada tanda-tandanya. Dan tanda ini, mengimani tanda-tanda kiamat. Mengimani kiamat, iya. Di saat diporak-porandakannya semesta ini. Dan bumi ini diganti dengan bumi yang baru, dengan wajah yang baru. Hamparan putih yang tidak ada tapal batas, sehingga tidak tahu apakah ini Majalengka atau Cianjur, Indramayu, nggak tahu. Dan orang tidak sadar lagi mana barat dan timur, sehingga berjalan tuh dia tidak tahu apakah itu aku dari situ atau akan ke situ, nggak ngerti. Bingung semuanya. Kecuali ahli iman. Langkahnya jelas. Menuju jalan surga. Itu kalau orang tidak punya iman, munafik akan bingung. Bahkan mereka akan berkata, oh capek sekali di padang mahsyar. Sampai mereka berkata, ya Allah keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk jahannam. Tidak mengerti kalau di jahannam lebih pedih lagi. Baik, tanda-tanda kiamat. Dan indah kalau Anda membaca kitab Sam'iyat ini, Anda akan renungi perlahan. Anda seolah-olah menjalani hidup sebelum Anda datang, sampai saat Anda datang, sampai nanti Anda akan masuk surga. Memang kita buat, dikemas seperti itu, harus dimiliki. Maksudnya harus jadi bahan renungan setiap saat. Mengimani tanda-tanda kiamat. Hal yang harus kita imani sebelum terjadinya kiamat adalah adanya tanda-tanda yang mendahulunya. Selagi semua tanda itu belum terjadi, maka tanda tersebut dianggap sebagai hal yang masih gaib. Kan begitu. Matahari terbit dari barat itu kan berita, tapi harus kita yakini karena yang memberitakan siapa dan bentuk beritanya kayak apa, kekuatan beritanya kayak apa. Nah, ke gaib kita masukkan bab gaib karena belum terjadi. Tapi diberitakan. Anak Anda 5 itu, Anda yang masih berjomblo itu, anak Anda 5 itu gaib. Belum tahu Anda. Ini gaib itu adalah yang kita tidak mengetahuinya. Akan tapi jika tanda tersebut sudah terjadi, maka tidak disebut lagi sebagai gaib. Gaibiyat, melihat matahari terbit dari barat sudah gaib, bukan gaib lagi, sudah pada waktunya. Waktu anak Anda lahir sudah 5 itu, kembar 5 itu sudah gaib lagi. Sebelum lahir ya, seperti itu. Akan tapi jika tanda, maka tidak disebut lagi sebagai, karena sudah kita saksikan kejadiannya, maka bukan gaib lagi. Maka kita masukkan gaibiyat sebelum terjadi. Kalau nanti sudah terbit dari barat, dihapus dari buku ini. Sudah terjadi, ibaratnya begitu. Bukan bahasan gaibiyat lagi. Tanda-tanda kiamat ada 2. Yaitu tanda-tanda kecil kiamat, tanda-tanda kecil, bukan kiamat yang kecil, tandanya yang kecil, kiamatnya kubro. Tanda kiamat kecil dan tanda-tanda besar kiamat. Alamat kiamat suhro. Alamatnya yang suhro, itu bukan sifatnya kiamat, tapi sifatnya alamat, tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat maksudnya orang melihat tanda ini karena kecil nggak terlalu terasa. Tapi kalau tanda besar pasti kerasa, langsung. Di saat tanda besar itu ada, langsung orang mikir kiamat sudah. Coba aja matahari terbit dari barat, apa yang kita katakan setelah itu? Langsung bicara, besar, tanda besar. Tapi kalau tanda kecil, orang nggak begitu sadar, orang kecil. Tanda-tanda kecil kiamat adalah tanda-tanda yang terjadi tetapi belum menunjukkan bahwa kiamat akan terjadi dalam waktu dekat. Oleh karena itu disebut dengan tanda-tanda kecil kiamat, alamatus sa'ah as-sughra. Tanda-tanda tersebut diantaranya tidak kita sebutkan. Banyak diantaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad. Bahkan kalau pernah satu buku kita yang satu lagi, penjabaran hadis Jibril, itu kisah yang terakhir, kan malaikat Jibril bertanya kepada Nabi, tanda-tanda kiamat bagaimana? Nanti ada orang berlomba-lomba membuat bangunan, anak memperbudak ibunya dan seterusnya, itu tanda-tanda. Tapi belum terasa, anak durhaka kepada ibunya. Padahal tanda-tanda kiamat tapi sughra. Adanya orang yang mengaku sebagai nabi. Dari dulu sudah zaman Nabi sudah ada ngaku nabi. Musailimah al-Kadzab dan hari ini. Kok pede banget ngaku nabi ya? Aneh, ngaku nabi, pede, hebat. Yang aneh lagi yang percaya. Berlomba-lomba membuat gedung yang tinggi, meluasnya fitnah dan lain sebagainya. Maka itu adalah alamat kecil, tidak kita bahas di sini, kita hanya akan fokus kepada alamat kubro.
Tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat adalah tanda-tanda kiamat yang terjadi saat kiamat sudah sangat dekat. Tanda-tanda tersebut akan langsung dirasakan sebagai tanda kiamat. Sampai akhirnya terjadi huru-hara dan ketakutan di antara umat manusia. Oleh karena itu, disebut dengan tanda-tanda besar kiamat. Alamatus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda tersebut diantaranya sebagai berikut. Keluarnya Dajjal, kita bahas. Turunnya Sayyidina Isa alaihissalam. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Hadirnya Imam Mahdi, biarpun itu ada diperdebatkan, tapi akidah kita masukkan di sini. Hilangnya mushaf Al-Quran, Quran hilang. Hilang di mushaf dan hilang di otaknya hamba Allah. Enggak ada lagi Al-Quran. Penghancuran Ka'bah. Munculnya dabbah. Binatang yang nanti bisa berbicara. Bukan burung beo. Nanti ada pembahasannya, insyaAllah. Terbitnya matahari dari barat. Seram. Keluarnya tukhon, nanti ada asap mengepul. Dan semua orang tahu ini asap unik. Bukan karena kebakaran di Kalimantan, bukan. Beda, bukan. Janganlah Sikbar Kalimantan masuk bandara langsung tanda-tanda kiamat, bukan. Nanti ada sendiri. Tuhan semua merasakan. Yani orang yang hidup saat itu merasakan apa ini kok aneh sekali. Mungkin dari pihak dunia ya, teknologi yang mencoba menyelamat ini mungkin tidak tahu sumbernya dari mana. Wah, ini. Kan bukan kebakaran, bukan dari seperti luapan apa. Nanti pada waktunya akan datang itu. Terjadinya 3 gerhana. Jangan bertanya mataharinya satu bagaimana 3 gerhana. Allah. Nanti. Keluarnya api dari arah Yaman. Untuk menggiring manusia menuju Syam nanti. Nanti ada dibahas di akhir. Penjelasannya seperti ini. Keluarnya Dajjal yang pertama. Dajjal adalah seorang manusia. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan sebagai ujian bagi umat. Allah memberi kepada Dajjal kelebihan. Untuk ujian bagi umat, dahsyat. Kalau ada orang nggak bisa hamil datang ditepuk langsung hamil dia. Pohon tidak berbuah ditunjuk buah. Hei mendung datang dan hujanlah, hujan. Makanya dia pede ngaku Tuhan setelah itu. Nah, sekarang ngaku Tuhan nggak bisa ngapa-ngapain. Ini Dajjal diberi oleh Allah kelebihan seperti itu ngaku Tuhan. Bertahap ngaku ini sampai nanti. Itu Dajjal besar. Tapi Nabi tidak terlalu takut dengan Dajjal besar. Justru Dajjal kecil yang Nabi takutkan. Nabi menyebut dalam riwayat yang banyak Nabi lebih takut dengan Dajjal kecil, Dajajilah. Siapa Dajjal kecil? Dajjal kecil. Ulama-ulama su. Ada Dajjal kecil yaitu ulama su. Nabi lebih takut dengan ulama su. Ulama-ulama yang ngerti ilmu agama tapi hatinya tidak dengan Allah. Ustaz-ustaz pendusta. Wah, ini serem. Pakai bajunya baginda, jubah baginda, imah baginda. Dajjal berasal, nah ini Dajjal besar ini. Dajajilah ulama-ulama su, pendusta atas nama agama. Tidak usah mencari kita pendusta agama, enggak. Yang penting kita jangan jadi gitu saja. Kadang kita tuh repot. Kita ngomong bicara pendusta agama langsung lihat, oh Ustadz itu misalnya, ini kok jorok, kok kotor sekali kita ini. Kami mengatakan ada pendusta agama, alim tapi pendusta, tidak usah nunjuk ke orang, saya aja, ayo saya akan. Jangan sampai saya seperti itu, gitu saja. Ada Dajjal. Dajjal, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Oh, serem. Dan yang paling banyak mengikutinya adalah orang-orang Yahudi. Berita tentang keluarnya Dajjal teramat banyak. Dajjal dari bangsa Yahudi. Dan banyak pengikutnya dari Yahudi. Berita tentang keluarnya Dajjal teramat banyak, diantaranya adalah ini satu riwayat. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nas.
Suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah manusia berkhutbah. Nabi menyampaikan khutbah pesan. Seperti kebiasaan Nabi, kemudian memuji Allah. Fa'athna 'ala Allahi bima huwa ahluh. Baik. Kemudian seperti kebiasaan khutbah Nabi, memulai dengan menyanjung Allah. Akhirnya diikuti para khutbah. Kalau khutbah pasti Alhamdulillah. Sunnah. Karena Nabi kalau memulai khutbah dengan seperti itu. Tsumma dzakara ad-dajjal. Kemudian Nabi menyebut kisah Dajjal. Faqala, dan Nabi menyebutkan innilah ungdzirukumu. Sungguh aku peringatkan kepada kalian semuanya. Ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qaumah wa illa waqad anzara qaumah. Tidak ada satu nabi kecuali mengingatkan, memberikan peringatan kepada kaumnya bahwa akan datang Dajjal. Laqad anzarahu Nuhun qaumah. Nabi Nuh pun memberitahu kepada kaumnya bahwa akan ada Dajjal. Walakin aqulu lakum fihi qaulan. Tapi ingat, aku akan beri penjelasan kepada kalian semua dengan satu penjelasan. Lam yakul nabiyyun liqaumi lam yakulhu nabiyyun liqaumi, yang belum pernah disampaikan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya. Berarti ada tambahan. Berita Dajjal secara umum. Ta'allamu, kenalilah. Maksudnya ta'allamu bukan belajarlah kalian. Kenalilah sifat model Dajjal itu cirinya bagaimana? Annahu a'war. Dia itu cacat mata. A'war itu cacat mata, bermacam-macam model cacatnya. Nanti disebutkan. Wa anna Allah tabaraka wa ta'ala laysa bi'awar. Allah. Kalau dia ngaku Tuhan, jangan percaya. Tuhan tidak seperti itu maksudnya. Allah tidak seperti itu. Dia ngaku Tuhan. Tuhan Allah tidak seperti dia. Dalam hadis lain, tentang fisik Dajjal, anna Nabi SAW, bahasa Nabi SAW, qala maktubun, tertulis baina ainaihi, berarti matanya dua. Bukan satu mata. Bukan satu mata, matanya dua. Satu tenggelam, satu nonjol, nah disebutkan. Matanya dua. Baina ainaihi, di antara kedua matanya ada tulisan, kafir, orang yang ingkar, kufur. Yaqra'uhu kullu mu'minin. Semua orang beriman akan bisa membacanya. Semua orang beriman bisa membacanya. Ah, ini Dajjal, tulisannya jelas begitu, nggak bisa dihapus. Biarpun teknologi maju, nggak bisa datangkan teknologi penghapus, nggak bisa. Padahal Dajjal itu menguasai teknologi, tapi nggak bisa menghapus tulisan kafirnya. Itu menguasai teknologi, Dajjal. Langkahnya saja saat ini di barat sudah di timur kok. Amerika sedetik. Kalau kita kan 24 jam. Oh, dia diberi oleh Allah kelebihan untuk ujian bagi bangsa, manusia ini. Katibin wa ghairi katibin. Yang nggak bisa nulis dan yang bisa nulis itu bisa baca. Anehnya. Asalkan dia punya iman ya. Jadi yang membaca adalah keimanannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Muslim lagi, a'warul aini. A'waru al-aini al-yumna. Jadi a'war itu cacat mata kanannya, tapi dalam riwayat lain a'waru al-aini al-yusra. Duh, kok dua riwayat berbeda? Ternyata berbeda dua. Dijelaskan bahwa yang dimaksud mata kiri dan kanannya yang cacat adalah yang sebelah terhapus, mata kanannya salah satunya matanya terhapus, ada matanya tapi terhapus. Jadi nggak ada. Tapi ada mata, tapi nggak ada, atau mungkin bentuk nggak ada kornea, nggak ada matanya. Tapi ada tempat matanya, jadi kan mata. Berarti cacat. Sehingga tidak bisa terlihat. Dan yang sebelah lagi menonjol keluar. Jadi menyeramkan. Hingga tidak indah dilihat. Yang pertama tidak tampak terlihat, yang kedua tidak indah dilihat.
Itu Dajjal. Dari riwayat-riwayat tentang Dajjal yang sangat banyak bisa kita simpulkan di antara ciri-ciri Dajjal sebagai berikut. Agar tahu. Apakah kita bakal nemunya atau tidak. Nggak penting, yang penting kita jaga iman kita dan kita percaya Dajjal. Kalau datang takut juga. Serem ya. Bisa nurunkan hujan. Nggak ada kemarau nanti. Kita minta hujan. Berasal dari bangsa Yahudi, keluar dari arah timur. Begitu disebutkan. Matanya cacat. Tidak punya anak. Tidak biasa menguasai kota Makkah dan Madinah. Tertulis di dahinya antara kedua matanya kata kafir. Yang akan dikenali oleh setiap orang yang beriman. Nanti dibunuh oleh Nabi Isa. Sampai di sini adalah kisah Dajjal. Semoga Allah menjaga iman kita. Gak usah dicari Dajjal. Adapun Dajjal kecil saat ini sudah ada. Dajjal kecil. Ulama seolah-olah tak membawa nama Nabi, tapi untuk kepentingan hawa nafsunya dan seterusnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan.